Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semangatnya sama seperti tagline kita malam ini ya Pak. Buku pertama Ya. tidak harus sempurna tapi harus dimulai. Nah, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, boleh dong sapa-sapa dulu di kolom chat hadir dari kota mana saja atau instansi mana saja. Ini ada eh, Ibu Marniwati, Kak Marniwati, ada ada dua ya ini. Kemudian ada Iya, Kak, ada lagi Oke. proses ini. Oh, nggih, mboten napa-napa, Bu. Nggih. Kemudian ada Pak Ismail ini. Halo, Pak. Selamat malam, Pak Ismail. Kemarin, boleh ya dong yang lain sambil menunggu di kolom chat, absen dulu dari instansi mana saja atau kota mana saja, dari individu atau instansi atau organisasi, universitas. Ada Pak Subhan nih, ini dari Unmuh Cirebon. Ustaz Subhan, sehat nggih? Teman Selamat malam, perjuangan Mbak Nain, Pak. Pak Subhan. Apa kabar, Pak? Baik hari ini. Masih semangat ya. Ini kita malam-malam mulai apa kita refresh lagi untuk webinarnya. Saya sambil izin share di grup nih, Pak, Bu, karena ini beberapa masih ada yang masuk dari rekan-rekan yang lain, tidak tertinggal. Selamat malam, Kak Yuka. Selamat datang di webinar nasional buat buku 2026. Setelah mungkin sekitar 5 bulan nih Pak Wahyudi kita tidak mengadakan webinar kembali. Akhirnya di tahun 2026 ini kita mengadakan webinar lagi. Next rencananya ke depan itu dari tim buat buku akan mengadakan webinar nasional itu dua minggu sekali. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal. Um, Amin, amin. Oke, kemudian ini sih ada yang bergabung ya beberapa di grup juga masih ada yang bergabung. Jadi kita tunggu sebentar lagi nih. Ada Kak Putri Wulandari, ada Kak Melinda. Selamat malam semuanya. Masih sangat pada semangat ya ini malam-malam, apalagi besok Sabtu weekend kita refresh dulu ilmu dan materi kita pada malam hari ini. Sambil nanti boleh materinya dicatat atau ada pertanyaan boleh dicatat terlebih dahulu, nanti ditanyakan di akhir sesi Zoom meeting kita kali ini bersama Pak Wahyudi, CEO buat buku.
kita mulai saja. Nah, sebelum kita masuk ke materi dari Bapak CEO buat buku kita, Pak Wahyudi, kita ambil foto dokumentasi terlebih dahulu nih, sambil sebagai catatan juga, jangan beranjak dari Zoom meeting ini setelah nanti materi selesai, karena di akhir acara dari kami tim buat buku akan membagikan promo khusus yang dapat membantu untuk nantinya proses penerbitan buku Bapak atau Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ini boleh dong dibuka dulu kameranya dan kita pasang senyum terbaiknya malam ini. Kita foto dulu nih untuk dokumentasi sebelum kita mulai langsung ke materi bersama Pak Wahyudi. Mohon Bapak Ibu untuk kita apa kameranya dibuka terlebih dahulu, kita foto foto bersama. Ini saya mulai foto nggih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sama. Oke, sudah. Nah, baik, sepertinya kita tidak perlu berlama-lama lagi untuk memulai untuk menimba ilmu langsung dari Bapak CEO buat buku, Bapak Wahyudi Setiawan. Kepada Bapak Wahyudi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mai atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, Mbak Mai ini asli Jogja, jadi kalem banget orang Jawa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat malam, salam sejahtera. Rahayu untuk kita semuanya, salam bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk sharing ya. Eh, Konteksnya kita belajar bersama ya. Karena Alhamdulillah eh, banyak teman-teman semuanya di sini yang udah berpengalaman ya. Nanti kita lebih bagaimana bisa me, merefleksi lah, lebih merefleksi bahwa sebenarnya menulis itu semudah bicara gitu ya. Hanya medianya berbeda. Jadi kalau menulis itu menggunakan teks ya, wujudnya adalah teks. Tetapi kalau berbicara itu oral, lebih ke suara gitu ya. Dan sebenarnya kita tidak pernah belajar untuk berbicara secara spesifik ya, karena semuanya eh, berangkat dari culture, budaya, kebiasaan, habit, sehingga tersusunlah satu kata dalam rangkaian yang panjang dan kita bisa berbicara menggunakan bahasa kita masing-masing. Secara umum kita bahasa Indonesia, ada budaya bahasa daerah dan beragam bahasa yang lain. Prinsipnya semuanya karena habit gitu ya. Perkenalkan Bapak Ibu, tadi ada Mbak Mei sebagai host yang pada malam hari ini adalah salah satu tim dari buatbuku.com bawah naungan PT Buat Buku Internasional dan kami sendiri yang diamanahi sebagai CEO di buatbuku.com. Izinkan untuk belajar bersama-sama nanti teknisnya dari saya
30 menit aja, nggak lama Bapak Ibu. Terus nanti kita lebih ke sharing bersama-sama. Kita dikasih waktu sampai jam setengah 9, tadi molor kita bisa sampai jam 9 lah ya nanti ya. Eh, Bapak Ibu yang berbahagia, buku pertama itu tidak harus sempurna, tetapi harus dimulai, gitu. Karena buku itu sebenarnya ya dari satu kata, cuma susunannya banyak gitu aja, panjang gitu ya. Nah, kenapa banyak orang gagal punya buku? Punya buku itu buku yang kita tulis ya, buku kita sendiri. Jadi masalah utamanya itu takut tidak sempurna. Ya, jadi karena bayang-bayang gitu kan. Banyak orang tidak memulai satu proses karena membayangkan dulu gitu. Kalau orang Jawa bilang itu kayak ndisi kerso. Jadi mendahului satu kesimpulan bahwa nanti akan terjadi sesuatu yang negatif gitu. Sehingga nggak memulai gitu. Jadi karena satu ketakutan. Jadi merasa belum ahli, siapa sih eh, saya gitu kan. Terus terlalu banyak mikir, ya kan, terlalu sedikit nulis. Padahal kalau kita mau mengumpulkan, Bapak Ibu, mengumpulkan catatan kita, teks kita di media sosial itu, entah itu WhatsApp, medsos yang lain, itu kalau dikumpulkan setiap hari ya, kumpulin gitu ya, itu bisa berhalaman-halaman gitu. Ini kalau kita mau mengumpulkan kayak gitu ya. Jadi ya bahasa-bahasa sehari-hari lah gitu. Sebenarnya sama polanya ya. Hanya tinggal nanti bagaimana kita menggesernya dalam satu kemasan teks yang informatif sesuai dengan tema yang ingin kita sampaikan gitu kan. Terus ada alasan juga nunggu mood nih. Waktu luang nggak ada. Waktu luang tuh nggak ada. Manusia itu seperti kita itu ya super sibuk itu pasti. Ini hanya soal habit aja ya. Jadi dari alasan-alasan ini para pemula itu yang kita dampingi ya selama ini itu sebenarnya setelah kita ngobrol, oh iya ya kayak gitu aja sih. Jadi lebih kepada satu kesadaran gitu. Oh iya juga ya gitu. Jadi ternyata eh, nulis itu simple gitu, simple. Apalagi sekarang banyak sekali support teknis ya, tools, alat-alat yang eh, mensupport gitu. Beda dengan dulu sebelum ada AI yang sedemikian canggih hari ini ya. Dulu ya nulis bener-bener pakai eh, apa manual gitu, ballpoint. Kalau kita kuliah ya kita eh, catat. Dulu zamannya diktat di selorot gitu ya. Tahun 2000-an itu kan, tahun 90 2000-an itu dosen-dosen kita eh, pakai apa itu ya. Pokoknya ditaruh cahaya gitu nyorot gitu. Itu disimpan rapi oleh dosen-dosen kita yang senior-senior ya. Nah, itu salah satu contoh alasan aja. Nah, mindset kuncinya Bapak Ibu bahwa secara esensi buku pertama itu adalah satu learning process. Jadi ya seperti hanya kehidupan itu kan bahwa ya belajar atau pendidikan itu adalah long life education. Jadi panjang sepanjang kita hidup ini adalah belajar. Kalau kita konteksnya itu pendidikan formal ya, ya mari kita sesuaikan dari kelompok belajar PAUD, TK sampai nanti S3. Ini kalau diskusi pendidikan formal. Tetapi esensinya bukan pendidikan formalnya, tetapi diskusinya adalah diskusi tentang ilmu. Jadi bagaimana kita ini eh, seperti keyakinan, hampir di semua agama meyakini bahwa namanya ilmu itu selalu nomor satu gitu kan. Nah ilmu itu ya cara mengikatnya gitu kan, selain dihafal ya, yaitu ditulis gitu. Jadi kita harus harus menulisnya gitu. Jadi dengan kita mengikat gitu kan melalui tulisan itu, insya Allah daya ingat kita itu makin makin kuat gitu loh ya. Saya ingat dulu ketika mau memulai ya kasih judul apa ya gitu kan. Eh, Akhirnya karena saya tuh suka sekali tentang refleksi, tentang spiritual, tentang psikologi ya kejiwaan, akhirnya muncullah satu
judul yang itu 2 seri. Namanya tahun 2015 kala itu ya awal-awal nulis itu jadi satu buku namanya Senam Jiwa gitu kan. Nah, jadi senam itu ya tidak hanya fisik. Kalau senam fisik makan biasa gitu. Kita membuat satu judul namanya Senam Jiwa, 156 halaman tuh masih ingat ya. Nah itu salah satu contoh. Ya, sekarang ketika membaca tulisan itu ya ketawa-ketawa itu. Dulu nulis kayak gini ya, manual ya. Manual, ya betul-betul manual kita nulis gitu kan. Nah itu salah satu eh, contoh bahwa ketika kita baca skripsi kita umpamanya dulu gitu kan atau tulisan-tulisan lah kita awal-awal dulu atau dulu ada pelajaran waktu SD mengarang ya jadi itu ya lucu aja gitu kenapa kita merasa lucu ya karena ini perkembangan psikis kita ya yang terus tumbuh jadi mindset yang keliru yang sering muncul itu buku pertama itu harus luar biasa gitu makanya ada motivasi beberapa mentor kita bilang itu udah nggak ada yang baca buku kamu kayak gitu sampai digitukan gitu jadi nggak usah minder gitu kan. Jadi ya kayak kita lah sering memotivasi teman-teman mahasiswa umpamanya bahwa buku yang apa skripsi, tesis atau disertasi tugas akhir yang bagus itu adalah yang selesai. Gitu. Jadi jangan dipikir begitu rumit, ideal gitu, tapi malah nggak selesai gitu. Jadi yang penting selesai gitu. Artinya ini bukan mengesampingkan proses enggak ya. Nggak boleh ngawur juga. Artinya ada kaidah-kaidah sesuai dengan bentuk karya itu. Tapi maksudnya proses itu menjadi penting gitu. Jadi nggak mungkin kita diskusi begitu ideal, tapi faktanya karyanya nggak ada. Gitu. Karya dalam konteks misalnya kalau kuliah S1 ya ada skripsi umpamanya. Kalau skripsinya nggak ada kan jadi lucu. Gitu. Nah, ini itu salah satu contoh. Hari ini kita tadi ada satu kegiatan siang yang mendampingi teman-teman pasca sarjana di S2-nya itu ya kita apresiasi 3 semester udah lulus ya dia bisa ada sekitar 13-an mahasiswa usia-usia ada yang ya masih muda yang udah dewasa ya hampir 50 dan 40-an artinya ketika mereka mau berproses loh kok bisa nyelesain tesis sampai ratusan halaman gitu. Awalnya ragu gitu mau daftar kuliah aja ragu tapi setelah melalui proses ya itu luar biasa gitu kan terus takut dikritik gitu. Jadi nanti gimana? Gimana lah itu? Ini jadi masalah. Sering kita sampaikan juga untuk motivasi aja. Udahlah kamu tulis hari ini atau nanti, ya kamu akan tetap salah posisinya dalam konteks motivasi ya. Supaya supaya orang itu mau berproses gitu loh ya. Jadi kalau mahasiswa sama apa dosennya kan ya mesti namanya dosen penguji akan mencari kekurangan gitu. Dan itu pasti ketemu gitu. Nah itu salah satu contoh. Jadi nggak jangan takut dikritik gitu. Yang penting kita ya udah buat aja dulu gitu. Makanya kita yang salah satu yang melatar belakangi kenapa platform kita namanya buatbuku.com itu ya buat aja dulu gitu. Makanya tagline kita semua bisa buat buku, bisa kok. Karena buku itu kan satu rangkaian panjang gitu kan dari naskah ya diedit, di proofreading sampai nanti di layout, desain, covering, jilid sampai shipping, pengiriman macam-macam itu kan buku gitu. Jadi ya buat buku aja semuanya bisa kok buat buku. Jangan pernah takut dikritik gitu kan. Dan nanti aja kalau udah jago, nggak ada. Hidup kita tuh hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. eh, saya sering bilang bahwa kenapa tuh Pak Wahidi kok semangat banget loh. Saya mikirnya sederhana, semangat itu adalah wujud syukur. Tuhan, Allah udah ngasih hidup sama kita gitu. Nah, salah satu bentuk kesyukuran atas hidup yang diberikan malam ini kita bisa bersama-sama secara virtual itu ya dengan cara semangat gitu, melakukan pekerjaan apa namanya dalam satu waktu, satu kesempatan ketika bareng-bareng umpamanya kegiatan gitu kan. Ya kita harus skala prioritas, itu harus maksimal. Apalagi kalau kita diskusi tentang dogma agama ya kan udahlah pelajaran-pelajaran di keagamaan gitu kan Eh, khususnya kita di yang beragama Muslim ya itu ada instruksi gitu loh konkret kerjakan satu pekerjaan selesai nanti terus geser ke yang lain artinya kita harus semangat gitu jadi nggak usah nanti aja dulu kalau udah jago gitu nunggu nunggu nanti kalau udah senior nunggu nanti kalau udah semester nunggu nanti nggak selesai itu kan nah itu
eh, apa ya, kalau bahasanya Pak Ustadz kalau waktu ngisi pengajian umpamanya kita pernah dengar ada istilah tulul amal. Jadi terlalu panjang pikirannya itu. Mikirnya itu nanti gitu. Merasa hidupnya itu panjang gitu. Padahal kemarin ada temen ya itu kepleset di kamar mandi itu ya kematian menjemputnya gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kapan akhir hidup kita ini. Maka mari kita terus mencoba untuk improvisasi diri, untuk memotivasi diri, membuka mindset kita ya, supaya kita lebih terbuka, open mind, open self ya, bahwa kalau kita diskusi tentang mindset yang benar, buku pertama itu adalah versi belajar gitu kan. Buku kedua versi lebih matang, ketiga percaya diri. Jadi akan merasakan high confidence, percaya diri yang tinggi. Ini bukan satu kesombongan ya. Jadi ya kalau kita diskusi tentang kondisi batin memang eh, percaya diri, self confident ini ya dengan kesombongan itu tipis gitu. Tapi ini hanya wilayah dalam sana kita nggak tahu kecuali diri kita sendiri ya. Tapi artinya kita diskusinya diskusi motivasi bahwa setiap banyak orang karya di bidang itu maka orang itu akan memiliki satu confident yang baik. Kenapa nggak pede? Ya karena tidak menguasai di bidang itu. Sesederhana itu sebenarnya secara motivasi. Kenapa orang presentasi malu, mamanya? Ya karena tidak terbiasa. Padahal sesenior apapun seseorang, seahli apapun seseorang, ketika mencoba sesuatu yang baru, nervous itu manusiawi gitu. Karena nervous itu ya software aja gitu. Nah, cuma bedanya bagi yang itu kalau kayak di kontennya anak-anak itu, bagi yang apa cupu, mamanya gitu ya, bagi yang cupu kan dia belum menguasai pengendalian diri gitu. Nervousnya muncul, dia nggak bisa ngendaliin, tambah ngeblank gitu. Nah, bagi yang suhu nih, yang ahli, nervousnya muncul, dia pengalamannya banyak, maka dia bisa mengendalikan diri. Kira-kira kayak gitu. Maka buku ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, saya yakinnya melihat teman-teman yang karyanya udah banyak gitu ya, itu akan memiliki satu confidence yang bagus gitu. Confident di bidang itu dalam hal ini adalah eh, buku gitu. Makanya wajar kalau ada penulis-penulis yang memang dia concern dalam dunia penulisan, bisa hidup dari menulis. Ya, apalagi sekarang banyak sekali fasilitas yang luar biasa ya. Jadi kalau dulu nulis hanya sebatas, ngirim dulu ya, ada apa? Ngirim ke koran dapat 75.000 tuh, Masya Allah. Itu senangnya luar biasa ya di masih mahasiswa dapat ongkos segitu tuh udah luar biasa. Itu konvensional, maksudnya manual zaman dulu. Nah sekarang platform-platform eh, apa freelancer tentang skill menulis ya kompetensi itu banyak. Apalagi kita diskusi tentang buat buku. Maksudnya dalam konteks membuat buku itu makin terbuka lebar kita bisa menjual buku kita bisa nerbitin buku kita eh, sendiri barangkali kepentingannya hanya untuk kado ya kan self appreciation nih mengapresiasi diri kita sendiri bahwa aku udah berhasil atau untuk orang-orang terdekat kita atau kita jual bebas gitu. Bapak Ibu bisa cek orang-orang yang sudah merasakan betapa dahsyatnya ya kan efek dari kemampuan membuat buku ya baik secara cetak maupun elektronik ya. Artinya bukan hanya soal confident, bukan hanya soal pengembangan diri, tetapi juga berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan finansialnya yang semakin sejahtera gitu kan. Nah, kenapa harus dimulai dari sekarang, Bapak Ibu? Bahwa ada tiga alasan kuat ya kan kalau kita tidak eh, segera memulainya bahwa menunda apapun lah menunda itu membunuh eh, satu ide. Jadi ide yang ada kalau itu tidak ditulis maka dia menguap. Ya udah, ya hilang gitu. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu kalau eh, belajar barangkali Bapak Ibu ada yang ahli dalam eh, neuroscience ya eh, bagaimana otak kita, saraf-saraf kita yang ada ini memiliki satu
kemampuan yang luar biasa. Struktur sarafnya yang begitu eh, rumit ya kan. Apalagi neuron yang terus berkembang ketika dipakai mikir, maka menunda ini adalah satu kondisi psikis yang akhirnya merusak semuanya. Jadi ya apapun gitu kan. Karena kalau kita diskusi motivasi, bahwa sukses di bidang apapun itu adalah ketemunya antara kesiapan dan kesempatan. Orang bisa saja siap di satu peluang tertentu, umpamanya gitu ya. Dia di, di kebutuhan tertentu, umpamanya pekerja apa atau mungkin daftar apa, umpamanya gitu. Ada satu skill umpamanya language di bahasa umpamanya gitu. Bahasa Inggris umpamanya gitu. Dia jago banget bahasa Inggris. Tetapi karena eh, peluangnya nggak ada, nggak ada lowongan umpamanya gitu ya, nggak ada peluang sama sekali, ya maka dia akan berhenti di skill. Atau kita balik, ya kan? Orang nggak punya skill, tapi ada peluang. Umpamanya peluangnya adalah guru bahasa Inggris, umpamanya kayak gitu. Sementara orang ini nggak punya skill bahasa Inggris, nggak punya ijazah bahasa Inggris, ya berarti ya dia nggak bisa berkembang juga. Dia berhenti di situ untuk level berikutnya ya maksudnya gitu. Nah, tetapi ketika skill ketemu dengan peluang itu, maka jadi gitu. Nah, maka penting kapan itu peluang itu eh, datang, maka ya mari kita menciptakan gitu kan. Ya, menciptakan dalam konteks menyiapkan diri. Nah, jadi eh, kalau kita menunda itu ide kita, potensi kita nggak bisa berkembang gitu kan. Karena manusia ini unik, Bapak Ibu. Semakin kita belajar tentang eh, ya diri kita gitu kan ya, maka semakin banyak hal yang tidak kita ketahui ya kan. Makanya kalau Bapak Ibu lihat umpamanya berkaitan dengan indikator kebahagiaan umpamanya ya yang ditentukan oleh organisasi dunia, bahwa indikator kebahagiaan itu bla 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 bla, maka itu juga akan menjadi sangat relatif gitu. Karena tadi eh, kebahagiaan itu sangat subjektif gitu kan. Tidak bisa dibanding-bandingkan gitu. Ya seperti hanya Itu. Oh my gosh. mic-nya Bu Nazai bisa di ini ya. Nah, jadi eh, intinya jangan sampai kita ini menunda apapun. Jadi udahlah kita start aja sekarang gitu kan. Ya aktivitas apapun gitu. Dalam hal ini menulis ya ya menulis gitu. Menulis hari ini kita bisa pakai AI yang banyak sekali tool-tool itu ya kan, atau mau manual gitu. Yang penting satu, kejujuran itu dinomor satukan. Jadi kalau pakai AI ya dituliskan, kita nulisnya pakai AI gitu kan. Kalau ini manual ya sudah berarti ya asli manual. Konteksnya kayak gitu ya. Karena eh, hari ini untuk memproduksi buku itu sangat mudah ya kan. Sangat mudah sekali. Kemarin juga kita pernah mengadakan kan pelatihan 30 menit jadi membuat buku itu kan. Jadi itu kan dari Pak Al Ghazali itu ya kan, mitra kita yang memang sangat expert ya. Jadi beliau targetnya 500 eh, buku. Dan beliau nggak pernah menunda itu di bidang ketahanan negara ya, bidang beliau. Jadi buku-buku beliau tentang ketahanan negara gitu kan di Universitas Pertahanan. Jadi itu yang membuat seseorang akhirnya memiliki satu produktivitas yang tinggi. Jadi teknologi hari ini nggak bisa dibendung gitu kan, karena keniscayaan ya, namanya teknologi itu kan kreativitas otak manusia, maka dia akan terus tumbuh dan tidak ada waktu yang ideal nih yang kedua. Jadi penulis bukan orang yang punya waktu, tapi orang yang mencuri waktu, menyempatkan diri, orang yang udah eh, apa terbiasa bahwa nulis itu udah menjadi habit ya, ya udah gitu loh ya, itu udah bisa kita apa nggih jadikan satu satu prioritas gitu kan. Jadi ya aktivitas apapun kita, profesi kita itu tidak tidak menjadi soal gitu loh ya. Banyak teman-teman yang ya mohon maaf agendanya barangkali yang sosial, keagamaan atau profesional di bidang tertentu, ya kalau mau menyempatkan nulis yo pasti bisa kok ya. Sesibuk apapun seseorang itu pasti akan ada satu kesempatan untuk merelaksasi diri, untuk apa?
bersantai-santai lah gitu ya. Bersantai dalam konteks ya hobi lah, kita itu kan memiliki hobi ya gitu ya. Jadi kita yang mengatur waktu itu kita, karena waktunya ya 24 jam sejak dulu ya begini dunia ini kan, ya waktu gitu kan. Nah, dunia butuh versi kamu, bukan versi yang sempurna. Jadi kita mari mencipta gitu ya, mencipta pengalaman biasa bisa luar biasa bagi orang lain ya kan. Bukan soal pintar tapi soal berbagi. Jadi eh, Bapak Ibu, bisa jadi yang kadang kita merasa masa pengalaman atau pengetahuan kita merasa biasa-biasa saja, bisa jadi menurut orang lain justru wah ini loh yang dicari. Bapak Ibu kalau melihat tren hari ini umpamanya ya, di era medsos, di era kalau dagang itu ada marketplace umpamanya gitu. Bapak Ibu bisa cek tuh di marketplace umpamanya. Barang-barang di sekitar kita yang mohon maaf bisa jadi itu udah nggak kepake lah Pak Bahasan gitu ya. Perumpamanya, ini barang apa sih? Umpamanya ada kardus umpamanya gitu ya, ada kardus. Ternyata di seberang sana, nggak tahu kita tempatnya mana, ternyata ada orang yang mencari kardus itu. Barang bekas apa umpamanya, yang sangat sepele umpamanya ada keranjang atau ya apa plastik atau apa gitu. Itu salah satu contoh. Apalagi ini diskusi tentang sains, diskusi tentang pengalaman, diskusi tentang ilmu. Itu ya bisa jadi. Ya ini pengalaman kami sendiri lah sedikit. eh, karena kami di bidang eh, psikologi Islam ya di kampus kita mengabdi Bapak Ibu di pendidikan tinggi ya kita mengabdi sebagai dosen di psikologi. Kadang kita ya merasa biasa-biasa saja. Tapi ternyata ketika ada satu orang yang misalnya kita ada kegiatan eh, konseling umpamanya gitu ya di rumah tahanan umpamanya gitu di rutan umpamanya. Itu kan ternyata oh ini yang ditunggu-tunggu. Atau ada satu keluarga yang mengalami satu kondisi putranya, oh ternyata ini, oh ternyata pada ya biasa-biasa saja bagi kita. Tapi ternyata itu menjadi luar biasa bagi orang lain. Nah, mari pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu Bapak Ibu itu kita tuliskan gitu ya. Kita tuliskan sedemikian rupa. Nah, hari ini saya sedang nyelesain data-data tapi ya bukunya naskahnya udah selesai. Udah sekitar eh, hampir 300-an halaman lah. Udah selesai fasting intelligence. Jadi bagaimana orang Barat tuh mengatakan fasting, puasa ya, itu memiliki satu dampak yang luar biasa. Itu setelah kita ya riset lah ya, kita di laptop lah ya browsing sana sini ngelihat beberapa data, Masya Allah kita makin takjub. Ternyata sedemikian eh, dahsyatnya gitu loh ya, pengaruh atau manfaat eh, kalau orang Barat bilang fasting gitu ya. Kalau orang-orang beragama kan puasa gitu kan dengan aturan tertentu masing-masing agama punya aturan gitu kan kalau di Muslim ya sahur sampai buka puasa nggak makan nggak minum itu ternyata secara fisik secara psikologi secara emosional Masya Allah pengaruhnya ya nah untuk itu eh, penting bagi kita ya kan untuk mencipta gitu jadi untuk mengetahui satu bagian ya kan bahwa sebenarnya kita ini luar biasa gitu. Ini bukan kok nunjuk-nunjukkan bahwa kita ini "Oh, aku tuh hebat enggak kayak gitu juga ya. Tapi lebih kepada kesederhanaan dan juga ketakdiman, ketawaduan bahwa sebenarnya apa yang kita miliki ini bisa jadi bahwa Ibu menurut orang lain itu adalah satu yang ditunggu-tunggu gitu. Ya. Maka untuk itu mari terus berbenah gitu ya. Jadi untuk menjadi versi kita lah kira-kira gitu. Jadi buku ini bukan soal pinter, oh nek pinter kalau zaman dulu itu kan oh, senang buku itu kan pinter gitu. Ya walaupun aslinya memang orang banyak baca, banyak nulis itu ya dia akan makin pinter itu otomatis ya. Tapi ini bukan soal egosentris, wah aku yang paling pinter bukan. Tapi ini soal berbagi gitu kan. Kita ya kita berbagi aja. Perkara nanti ada efek material, efek material mungkin kita punya banyak teman umpama, ya itu efek aja. Tapi esensinya bukan di situ ya. Tapi lebih bagaimana kita bisa berbagi gitu kan. Makanya eh,
kita kalau kita tidak menulis cerita kita, Bapak Ibu ya, maka orang lain akan menuliskannya untuk kita, gitu kan. Ya sesuai dengan tema. Terus tiba-tiba, oh ya aku pengen nulis kayak gini loh sebenarnya dulu itu. Ini sebenarnya kayak gini ya, kayak gitu kan. Kadang sering kita jumpai kayak gitu. Atau mungkin kita pernah merasakan satu kondisi yang demikian, ya, Bapak Ibu ya. Nah, cara praktis memulai buku pertama, Wah Ibu, jangan mulai dari bab satu, ya kan? Tapi mulai dari pengalaman pribadi, materi yang sering eh, kita sampaikan, tulisan terpendek yang kita sukai, gitu kan? Apalagi Bapak Ibu kalau udah familiar menggunakan yang namanya tools-tools teknologi yang luar biasa itu malah itu semakin terstruktur. Cuma sayang, ya kan? Eh, banyak yang tidak belajar tentang promnya. Jadi kan AI itu kan netral dia. Di promnya ini memerintahkannya supaya hasilnya maksimal itu loh yang paling penting. Banyak karena teman-teman kadang sharing gitu kan. Ini kok saya nggak, ini ternyata pakai ChatGPT mamanya. Oh, nggak maksimal. Loh, itu bukan ChatGPT-nya nggak maksimal ya kan. Dalam konteks tadi ya kebutuhan informasi ya. Itu persoalannya adalah promnya kita gitu. Walaupun memang dia apa dalam beberapa hal memang tidak menguasai gitu kan karena kan dia hanya narik lah ya kan narik data yang ada di eh, big data ini kan yang udah tersebar lah gitu ya secara online ini kalau nggak ada di online dia nggak bisa nunjukin juga gitu kan tapi di posisi itu pun kadang manusia banyak yang para penggunanya ini belum bisa maksimal menggunakannya itu salah satu contoh nah apalagi em, dalam hal tadi pengenalan terhadap potensi di diri kita. Makanya pengalaman pribadi, ya materi-materi yang sering kita sampaikan seperti tadi, saya berbagi pengalaman bahwa kecintaan saya itu ya soal spiritual, psikologi positif, ya kan tentang hal-hal yang sifatnya apa ya kolbu, ya kan sifat-sifat hati itu. Ya itu kesenangannya di situ. Maka baca-bacanya ya buku-buku kayak gitu terus akhirnya kita refleksi terus kita sampaikan dalam tadi dengan gaya kita karena kita harus menjadi diri kita sendiri gitu loh ya. Nah, ini yang akan membuat kita Bapak Ibu itu makin makin bermakna ya. Jadi hidup itu makin ya udah jadi diri sendiri gitu kan. Ini bukan apa ya, orang Jawa bilang bukan dablek bukan ya, tapi ya kita confident aja ya sudah gitu kan. Ya, itu penting ya bagi kita ya. Nah, nah, Benar. target yang agak agak konyol, tapi sebenarnya ini sangat inilah simple. Tapi konsisten ya, 300 kata per hari, 20 menit. Ini contoh aja. Maka 30 hari itu bisa satu draft buku. Itu itu fakta. Ini yang manual. Kita geser nih sekarang pakai AI. Jangankan 30 hari ya. Kita seminggu bisa buku jadi. Maksudnya buku-buku yang betul-betul clear ya. Kalau sebatas buku ya 1 jam aja selesai dan tetapi artinya yang terstruktur yang informasinya rigid bisa dipertanggungjawabkan sumber datanya jelas maka itu kita butuh konfirmasi sana sini kita cek datanya itu 1 pekan bisa selesai kalau misalnya sebatas 150 halaman eh, kita konfirmasi data-data hasil penelitian umpamanya gitu kan kayak misalnya pengalaman bagaimana puasa tadi fasting itu mampu eh, memunculkan satu kondisi namanya autopagi umpamanya kayak gitu ya jadi satu kondisi autopagi itu yang ini satu kondisi sel yang dia itu memakan eh, sel-sel yang jahat gitu jadi mendaur ulang lah gitu ya. Jadi mendaur ulang sel-sel yang jahat ya kan menjadi satu kondisi yang bermanfaat untuk tubuh kita dan itu hanya terjadi ketika seseorang melakukan namanya tadi fasting atau puasa gitu kan. Nah, ini kan butuh kita cari data riset-riset tentang itu gitu. Kalau nulisnya aja selesai itu AI kayak gitu. Tetapi kita butuh data pendukung kan. Nah, sumbernya mana sih gitu. Papernya siapa yang meriset kayak gitu. Nah, itu kita kan harus loncat sana loncat sini. Nah, itu kalau kita diskusi 30 hari ini waktu di sini itu udah selesai beneran gitu kan. Ini kita sampaikan yang konvensional aja yang anggaplah ini belum ada AI lah gitu ya. Itu kayak gitu, itu biar bisa kayak gitu ya. Tapi dengan tren hari ini oh itu
satu hal banyak atau Bapak Ibu bisa menemukan di YouTube umpamanya browsing-browsing di medsos strategi cepat membuat buku dan seterusnya lah itu banyak sekali ya. Nah, ini yang kadang mengganjal Bapak Ibu di yang ketiga ini. Menulis dan ngedit itu adalah satu pekerjaan yang berbeda, ya kan? Tadi saya sampaikan, nulisnya itu cepat aja sekarang ya. Cepat banget tulis itu. Ngeditnya yang tadi saya sampaikan, konfirmasi data, loncat sana, loncat sini, ngecek, ya kan? Bukan hanya ngedit soal eh, narasi atau tipe-tipe lah ya kira-kira gitu. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi konfirmasi. Nah, ini tentu untuk buku-buku yang memang berkaitan dengan ya tadi ilmu pengetahuan ya gitu kan. Itu kan harus harus ada uji empiris gitu kan. Jadi harus harus teruji gitu. Tapi kalau buku-buku tentang curhat, cerpen umpamanya ya nggak perlu ngedit yang sampai konfirmasi kan. Ya sesuai dengan kebutuhan aja gitu loh ya. Misalnya cerita tentang eh, kegelisahan batin umpamanya kayak gitu ya. Jadikan kegelisahan batin ini menjadi satu buku yang bermanfaat untuk orang lain umpamanya kayak gitu ya. Itu selesai karena ukurannya subjek diri kita sendiri. Ya tinggal ngedit-ngedit aja. Mungkin udah tipe-tipe atau ini kata sambungnya kurang, salah posisi. Kayak gitu simple ya. Dan saat menulis Bapak Ibu jangan pernah mengkoreksi gitu. Itu nggak selesai-selesai nanti. Walaupun itu pakai AI, nggak selesai-selesai. Jadi udahlah biar biar tersusun dulu. Misalnya kita udah punya outline nih mau nulis 10 bab umpamanya. Ya udah biar selesai dulu bab satu, bab 2, bab 3 sampai itu selesai. Baru nanti kita masuk lagi, edit lagi, ya kan? Oh, dilengkapi nih kurang lagi. Kita tulis kembali gitu. Nah, saat edit jangan menambah ide, tapi lebih kepada bagaimana kita memvalidasi dari tulisan yang tadi sudah ada. Umpamanya lah contoh sederhana di sekolah umpamanya gitu lah kan banyak kadang disambung kan kaidahnya salah kan karena di itu menunjukkan ada tempat ya berarti ya apa namanya di spasi ya, ya di sekolah negeri SMA negeri mana kayak gitu kan itu kan penting ya penunjukan kata tempat gitu ya. Nah, draft jelek itu normal. Yang bahaya adalah draft kosong itu jadi masalah ya. Jadi eh, pokoknya mulai aja dulu lah ya. Semua bisa buat buku ya kan. Because nulis itu menjadi satu hal yang eh, bagi kita semuanya saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini udah terbiasa lah nulis. Ya tadi sebatas nulis. Bawahnya tiap hari kita ngetik di eh, medsos gitu kan. Nah, ini kalau kita membiasakan diri yang kayak gitu Bapak Ibu itu menjadi apa eh, diri kita ini begitu nyaman lah gitu ya. Nah, sebagai refleksi ya Bapak Ibu, coba bayangkan 6 bulan ke depan gitu ya. Mana yang lebih kita sesali, buku yang belum sempurna atau yang tidak pernah ada. Eh, Coba bayangin, kalau kita nggak pernah mau mulai coba, jatuh no apa ya? Jatuh no itu apa ya? Intinya penyesalan lah. Seandainya lah, oh seandainya nggak nggak ada kata seandainya dalam hidup tuh nggak ada, ya kan? Ya artinya dalam konteks kepastian ya itu ya nggak ada. Oh sepatu udah terlewat kok ya. Nah, call to actionnya Bapak Ibu, yuk malam ini ya kita mulai buka handphone kita, laptop kita, di situ ada catatan lah gitu ya. Misalnya pakai Google Doc umpamanya gitu. Atau Bapak Ibu juga bisa tuh registrasi ya di webnya buatbuku.com sebagai penulis. Nanti Bapak Ibu bisa nulis tadi nyimpen tulisannya Bapak Ibu di create artikel ya. Nanti di dashboardnya Bapak Ibu kalau udah registrasi, udah login, nanti Bapak Ibu di sana ada apa namanya satu bagian untuk tulis artikel gitu. Jadi ketika nulis artikel nanti udah ada halaman kosong itu punyanya Bapak Ibu nulis aja di situ. Nah, nanti tersimpan rapi itu ya sampai ratusan halaman tuh nanti akan tersimpan di situ. Nanti tinggal download diterbitkan jadi buku. Jadi nanti terbitkannya buku kalau dibuat buku.com itu cukup naskah dibuat aja. Nanti yang rapiin
ada Mbak Mei dan teman-teman lah ya nanti yang rapiin soal itu. Nah, judulnya bebas, jelek nggak masalah ya. Yang penting bagaimana kita ini berproses. Ya, ini penting loh proses itu betul. Eh, saya itu juga kayak gitu ya kalau bimbing teman-teman mahasiswa umpamanya ya tegas aja gitu. Yang penting berproses gitu. Perkara hasilnya seperti apa, nanti ya waktu diuji ya akan tahu kalau dia berproses beneran ketika dikasih saran tahu kesalahannya. Beda kalau nggak berproses ya. Namanya nggak berproses dikasih tahu kesalahannya mana ya tetap aja senyum senyum nggak paham gitu kan ya. Nah, buku pertama tidak mengubah dunia, Bapak Ibu, tetapi mengubah penulisnya. Gitu ya. Jadi kita makin seneng, kita makin tenang, kita makin confident ya. Dan itu ya pengalaman pribadi lah yang membuat kita punya legacy lah. Tapi bukan itu tujuannya, tapi lebih kepada ya ternyata bisa ya gitu. Terus bersyukur aja, makasih ya ya Allah dia kasih kemampuan ya kan ya itu suka dalam dunia literasi. Terima kasih karena itu bagian dari ilmu kan literasi ini. Wis pokoknya senang aja, bersyukur aja. Perkara lain-lain ya ya efek aja seperti hanya kita eh, hadir nih ya buat buku.com itu ya kita hadirkan untuk tadi fasilitas saja supaya kita bisa eh, bersama-sama untuk belajar untuk ngebuat yang namanya buku itu. Terima kasih sementara dari saya gitu ya Mbak Mei ya. Nanti kita bisa lanjut sharing-sharing nih pas di 20.31 nih jamnya saya lihat. Terima kasih Bapak Ibu kita bisa sharing-sharing bersama ya. Dari saya tak stop screen-nya dulu. Iya, terima kasih ya Pak Wahyudin, sangat menginspirasi ya Mbak Ibu. Apa sudah ada niatan untuk memulai bukunya? Nah, ada yang mau ditanyakan ke Pak Wahyudi dari Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan selama ini gimana sih buat buku atau alur penerbitan buku, dibuat buku atau apapun itu, ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan terkait buku, silahkan kami buka untuk sesi tanya jawabnya bersama Pak Wahyudi. Monggo Pak Bu atau rekan-rekan kakak-kakak boleh. Silakan Bapak Ibu, kita sharing-sharing bersama, berbagi pengalaman juga, nanti kita bisa timba ilmunya juga. Oh ya, ini ada Bapak Jin. Monggo Pak. Oh, iya, mangga, mangga, Pak Jenny. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Ini kali kedua ketemu dengan Pak Wahyudi ini. Ya, saya familiar nih dengan visnya Pak Jenny. Dengan Pak Gozali ya kemarin. Ya, Alhamdulillah. Nanti rutin Pak ya kalau kita webinar ya, kita belajar bareng-bareng ya. Insya Allah tiap ya, Jumat malam nanti, per 2 pekan sekali Insya Allah ya. Kita saya intinya ngaji bareng lah ini. ya siapa? Siap Pak Jenny, Ya, mangga. jadi waktu sesi dengan Pak Ghazali itu kan setelah selesai webinarnya kan saya langsung buat buku tuh. Oh mantap, 30 menit Alhamdulillah. jadi. Tapi Ya kendalanya benar-benar. sampai sekarang nggak selesai itu di ngeditnya karena harus ke sana. Tapi Iya, sudah iya, iya, sebagian iya. besar lah ya. Saya saya memang rencananya itu akan kalau sudah fix saya hubungi Pak Wahyudi gitu untuk ya Iya, iya, iya. dibuat buku.com gitu ya. Karena kan beberapa di grup itu kan diberikan penawaran-penawaran juga tuh mulai dari yang small sampai yang 1 jutaan lebih itu ya. Nah, eh, persoalannya itu kan di kan saya pakai AI memang ya. Pakai chat GPT yang premium memang sarannya Pak Prof Ghazali itu. Kemudian kan di tools chat GPT itu kan di explore-nya itu kan ada kayak konsensus, kemudian Scholar AI dan lain-lain kan. Nah, itu kalau saya ikut di sesi lainnya, webinarnya Pak Ghazali itu bahwa itu untuk pendalaman kalau menggunakan kayak konsensus yang terintegrasi dengan ChatGPT itu loh Pak. Kan ada itu di ChatGPT itu ada explore, ada di situ di bagian riset itu kan ada Scholar AI dan macam-macam konsensus. Nah, itu yang terhubung dengan database artikel-artikel ilmiah yang bisa menjadi rujukan terpercaya gitu ya. Nah,
Sementara buku karena saya butuh referensi, akhirnya buku itu yang tadinya di running dengan ChatGPT 30 menit selesai, ya saya tertampar ini dengan materi malam ini. Mau pingin expert gitu loh. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya eh, saya carilah referensi. Tapi kemudian akhirnya bentuk bukunya itu jadi ilmiah banget gitu. Hampir semua kalimat bagian besar itu ada rujukan referensinya gitu kan. Padahal pinginnya saya itu mengalir gitu. Kayak ilmiah populer aja gitu ya. Nah, gitu. Walaupun tetap ada referensi yang harus kita cantumkan di situ. Ah, yang ingin mungkin pengalamannya Pak Wahyudi, ketika sudah posisi buku seperti itu, saya ingin kembalikan ke yang lebih ilmiah populer lah gitu supaya lebih mengalir. Itu ada kayak semacam mazhab-mazhab tertentu nggak, penulis-penulis yang seperti itu gitu. Saya pengennya begitu, nggak ilmiah banget gitu. Karena saya sampaikan saja judulnya itu, saya terinspirasi salah satu kata Pak Ghazali hari itu, yaitu tentang kita meniru, kemudian kita modifikasi, akhirnya lahirlah judul bukunya itu, saya sebutkan saja di webinar ini, eh, belum fix tapi ya, itu The Art of Copy Paste. Nah, gitu. Itu sekarang bukunya ada, kalau ukuran UNESCO itu sudah 300 lebih halaman. Nah, itu yang repot. Nah, itu saya mau ubah ke ilmiah populer, Pak. Itu yang sekarang baru sampai di bab 4, itu kan ada 11 bab apa itu kalau nggak salah. Nah, itu Pak yang mungkin ada saran yang bisa disampaikan. Masih mute, Pak. Oh, mohon maaf ternyata masih unmute ya. Oh, ada ini nyambung coba. Ada yang udah rese nih, Mbak Mei. Tadi saya udah jawab sekilas sih, tapi ada yang ini Redmi 9C, Mbak Mei, silakan. Nggih, Kak Redmi Sambil nanti 9C nyambung. boleh. Ini namanya Redmi 9C atau dengan Bapak atau Ibu siapa atau Kak siapa? Namanya masih Redmi 9C. Boleh untuk pertanyaannya sekalian saja disampaikan nanti biar sama Pak Wahyudi sekalian dijawab dengan sama sekalian dengan pertanyaan dari Pak Joni tadi. Monggo untuk Redmi Oh, belum nyambung. atau Kalau eh, mau dijawab? belum, saya Nggih. ya ke. Nah, tadi Pak Jenny sampaikan bahwa ya nulis 30 menit ya jadi gitu. Itu memang ya jadi, apalagi sekarang pakai eh, tadi ya IE. Nah, ini satu draft ya, eh, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Naskah ini kita tulis memang pakai AI, gitu kan. Pakai AI. Nanti Bapak Ibu jangan khawatir ya, kalau Pak nanti pakai AI gimana? Ya yang penting kita tuh jujur bahwa AI itu sebagai tools pembantu, ya. AI itu nggak bisa nulis sendiri loh Bapak Ibu ya, tanpa kita kendalikan ya. Jadi ya kita, maksudnya kita penulisnya kita gitu. Jadi cuma kita dibantu oleh eh, apa namanya AI gitu ya. Nah ini satu contoh aja, contoh tulisan ya. Nah yang tadi saya ceritakan. Nah ini bentuknya Pak Jenny, Fasting Intelligence ini adalah ilmiah populer ya.
Karena saya ini dipengaruhi karena saya background kan sebagai pendidik nih, dosen. Ya nanti gimana kalau saya nulis nggak punya data kan gitu kan? Ini pertanggungjawaban moral akademik kan. Maka dari hobi tadi, dari suara hati, dari kesenangan, dari kecintaan, maka eh, terjadilah tulisan-tulisan seperti ini. Nah, teksnya ya naskahnya maksudnya ya. Nah, itu kita ada beberapa tetap data pendukung gitu kan. Jadi misalnya information overload kayak gitu ya. Yaitu keadaan ketika jumlah informasi masuk melebihi kapasitas otak. Kata siapa? Kata Pak Zukauskas ini 2022 kayak gitu. Kita bisa saja ini nggak kita cantumkan, tapi kan karena ini pertanggungjawaban tadi ya ilmiah, eh, ilmiahnya seperti apa gitu. Tapi kalau dalam konteks misalnya enggak lah Pak, enggak ini ya nanti akan kembalinya kepada kita. Nggak usah tak cantumin Pak. Ya sekali lagi kembalinya kepada kita. Loh kok bisa kayak gitu? Di mana? Karena tulisan kan tetap bentuk pertanggungjawabannya kepada penulis gitu kan. Nah, karena ini berkaitan dengan sains tadi bahasanya, ya maka ya di sini muncullah satu dalil lah kira-kira gitu. Nah, ini contoh, makanya di fasting intelligence ini kalau puasa nggak makan nggak minum, ya itu biasa. Sejak dulu namanya puasa ya nggak makan nggak minum. Tapi tantangan hari ini orang berani nggak? Karena puasa itu kan saum ya, menahan gitu. Mampu nggak sekarang? Kalau saya tuliskan di sini, saum digital. Gitu. Jadi puasa digital, nggak pegang HP umpamanya sehari. Jadi nggak medsosan, nggak HP-an, pokoknya nggak berinteraksi dengan digital. Jadi mulai sahur, umpamanya ya kalau kita konteksnya sebagai Muslim, sahur, ya udah selesai sahur, nggak usah pegang HP. Tapi ini ada Mbak Marni mamanya. Tapi Mbak Marni bilang dulu tuh ke mahasiswi-mahasiswi, ke teman-temannya, ini mohon maaf ya, hari ini saya puasa HP, jadi jangan kontak saya atau kalau saya nggak ngebales WA-nya, jangan baper ya gitu kan. Karena saya sedang puasa HP misalnya. Atau bilang ke ibunya, ibu saya ini hari ini nggak pegang HP gitu ya. Bagaimana nanti coba tantangan yang ada dalam diri kita? Karena sebenarnya menahan ya puasa itu menahan gitu. Satu keinginan tadi. Nah, maka tulisan-tulisan ini saya harus mempertanggungjawabkannya. Nah, kalau tadi Pak Jenny 30 menit selesai terus sekarang nggak selesai-selesai ya ya bisa jadi karena reorientasi lah gitu ya. Orientasinya karena banyak tadi ya bercabang karena gini, manusia itu semakin banyak urusan ya, semakin banyak pikiran dia akan pecah gitu kan. Jadi terbagi gitu. Maka ada saatnya kalau dalam konsep spiritualisme Islam itu ada namanya konsep uzlah gitu. Maka dia harus menarik diri dulu, mengumpulkan kekuatan kira-kira kayak gitu, menyendiri. Kalau dulu di dalam gua, tapi ini Pak Jenny nggak perlu di gua ya Pak ya. Jadi kita pokoknya meluangkan waktu lah 1 jam khusus menarik diri dulu ya. Khusus 1 jam ini untuk membaca naskahnya. Kira-kira naskah ini mau diapain sih sebenarnya gitu. Tarik dulu aktivitas-aktivitas yang lain. Karena kalau nggak begitu pecah. Ya udah banyak sekali, khususnya teman-teman muda gitu kan. Pak saya pengen buat buku. Ya pengen itu bagus gitu kan. Udah dapat satu pahala karena pengen nulis itu satu kebaikan. Wes gitu aja motivasi. Tapi nggak akan pernah jadi. Kalau nggak ditongkrongin, nggak diniatin setiap hari. Karena sekarang kita minta tolong apa tadi ChatGPT umpamanya gitu kan. Yaitu semakin pro data yang ditarik semakin lengkap gitu kan. Tetapi sekali lagi kalau kita nggak mengendalikan itu tujuannya kita mau kemana ya nggak akan apa menjadi satu karya. Ya apapun itu, apakah proposal atau desain gitu, umpamanya lagi gitu. Nah, itu eh, pentingnya mereorientasi tadi gitu Pak. Saya rasa hanya soal ini aja kok Pak Jenny. Barangkali lingkungan ya. Maksudnya teman aja sih, teman ngobrol. Makanya nanti semoga kita juga berharap
Pak Jenny bisa dan teman-teman yang lain lah ya, kita bisa sharing kayak gini rutin 2 pekanan. Jadi lebih kepada kita itu menyamakan nih satu rasa, satu visi bahwa kita punya masalah bareng kok gitu. Terus nanti kalau udah ada yang terbit umpamanya, maksudnya udah ada yang selesai nih naskahnya, ayo di 2 pekan yang akan datang nih dibedah nih gitu kan. Sharing nih bukunya, mulai dari sharing bukan hanya kontennya ya, tapi sharing prosesnya sampai jadi buku ini kira-kira seperti apa gitu kan. Walaupun udah ada AI seperti ini tetap nggak mudah sebenarnya, khususnya tantangan psikologis diri kita gitu kan. Alatnya mudah, tetapi menggunakannya menjadi tidak mudah karena yang jadi masalah adalah diri kita tadi gitu kan. Bukan bukan toolsnya yang jadi masalah, yang jadi masalah adalah kita wong sekarang aja WA juga udah punya apa namanya itu, saya nggak tahu sih apa ada atau itu WA ya, aplikasinya apa itu Meta, kok Meta iya bener ya, kalau X Grok, WA ada kan hampir semua kayak gitu. Canva juga udah punya apa namanya personal assistant, jadi semuanya hampir punya gitu kan. Nah cuma ini bahaya Bapak Ibu kalau kita tergantung memang kemampuan otak kita tuh semakin rendah itu. Kemarin saya mencari riset, cuma saya lupa sih yang nulis siapa, tapi ada datanya itu ya. Hasil riset itu ya, karena kan tergantung. Khususnya yang di riset itu adalah pengguna chat GPT gitu ya. Nah ini salah satu contoh, maka kita tetap harus bijak menggunakan teknologi, jangan sampai kita terintervensi oleh teknologi, karena teknologi tetap harus kita intervensi nih. Kita yang harus mengendalikan dia, jangan sampai kita yang dikendalikan gitu. Karena hakikatnya ya tadi menulis atau buat buku umpamanya sampai terbit ya itu hanya bagian lah dari seluruh entitas diri kita yang begitu kompleks ini. Nah, bagian kecilnya salah satunya adalah berkarya dalam bentuk buku. Itu ya sementara barangkali Pak Jenny. Iya, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain kita bisa sharing-sharing. Monggo Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan, boleh disampaikan ke Pak Wahyudi. Mumpung nih Pak Wahyudi hari ini jadi narasumber kita karena insya Allah 2 minggu lagi narasumbernya berbeda nih Pak. Jadi yang mau Ya insya Allah, insya Allah. jadi mau yang mau ada pertanyaan khususnya untuk Bapak CEO buat buku Pak Wahyudi boleh disampaikan saja. Mumpung masih ada waktu ini. Ustadz izin bertanya. Oke, monggo. Silakan Mbak Marni. Ya, Ustadz, terima kasih. Nah, Ustadz, tadi kan jangan bilang kalau menulis itu jangan fokus ke bab 1 terlebih dahulu. Bagusnya menulis itu menulis aja dulu tanpa kita petakan ini bagian-bagian ini atau dipetakan dulu baru menulis. Dan sesuai kebutuhan aja Mbak Marni yang udah ahli. Pengennya bukunya ini diselesaikan ya, karena setiap orang nanti stylenya pasti berbeda. Heeh. Kalau stylenya Pak Wahyudi Oh, itu tema. Setelah tema konkret, tema mm. ya, bukan judul ya, tema. Tema. Setelah Oh, temanya konkret, maka ke outline. Pengennya Pak Wahyudi ini buat berapa sih? Pengennya Mbak Marni buat apa? Kan ini style orang, gaya seseorang itu berbeda. Jadi makanya eh, kayak gini tadi, satu keberhasilan seseorang di umpamanya di Sulawesi umpamanya kayak Mbak Marni gitu kan, atau budaya lah umpamanya gitu, budaya yang baik di Sulawesi belum tentu akhirnya cocok di budaya Jawa atau sebaliknya. Itu aja soal style aja, soal style. Kalau itu tadi konteksnya budaya ya. Atau kesuksesan ilmu tertentu, oh misalnya gitu. ternak, umpamanya kayak gitu ya. Oh, ternak lele, umpamanya gitu ya. Di kota A, umpamanya. Bagus sekali ilmunya gini, dibawa ke Ponorogo, umpamanya, ya belum tentu bisa berhasil gitu. Karena ada barangkali iklim, angin, dan macam-macamnya. Nah, style seseorang tadi eh, Mbak Marni itu pengennya seperti apa gitu. Mau dikelompok-kelompokin dulu, ya kan gitu. Oh,
runtut ya umpamanya, atau mau loncat-loncat dulu sesuai moodnya gitu kan. Ya itu bisa jadi berbeda gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya ditujukan pengalaman Pak Wahyudi secara personal, Pak Wahyudi tema terus ke outline, setelah outline Pak Yudi garap tuh dari awal sampai ya akhir gitu kan, kayak yang itu buku untuk teman-teman mahasiswa tentang psikologi pendidikan teori dan praktek itu ya kayak gitu juga, kita share ke publik gitu kan, silahkan dibaca, itu pakai apa namanya supportnya AI juga nulisnya, tapi kan semuanya bisa dipertanggungjawabkan gitu kan ya. Dan nggak sama dengan buku yang ada gitu. Maksudnya buku-buku setema itu nggak sama, berbeda-beda gitu ya. Gitu ya Mbak Marni. Nah, pengennya seperti apa? Pengennya udah jadi tuh bukunya. Belum jadi, yang jadi itu baru judulnya. Nah, Judulnya judulnya udah ada padahal, tapi isinya belum. nah iya, padahal konsultasi sejak semester 1 sekarang udah lulus bertahun-tahun itu ya. Baru ini baru dapat hidayah dari Allah. Ya, Insya Allah saya akan amin. sering hubungin Ustadz nanti. Oke, amin Mbak Marni. Pokoknya untuk menginspirasi adik-adik yang lain lah ya. Karena Ya Ustadz, insya Allah. melakukan satu kebaikan itu ya kan kembali kepada diri kita kok. Tenang aja. Pokoknya nulis, apalagi jadi bukunya. Barangkali nanti secara kopdar lah kita ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopi. Yuk selesain bareng-bareng di situ 30 menit yuk buat buku apa. Ya gitulah. Kita menggunakan IE mamanya gitu. Pas Pak Widi nanti di Ponorogo. Hmm, Oke Ustadz, terima kasih. Oke. Mungkin cukup ya Kak untuk sesi tanya jawabnya karena waktu Oh juga iya iya iya. Iya iya, Mbak Mai, terbatasan waktu kita ya. mau jam 9 Nah, ya, mungkin sudah untuk istirahat. Namun saya izinkan saya untuk sebentar memperkenalkan web dari Buat Buku yang saat ini sebenarnya masih dalam proses pengembangan agar lebih memudahkan Bapak dan Ibu atau rekan-rekan dalam nantinya self publishing. Ini maaf saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah berhasil? Loading. masih loading, Mbak. Sudah. eh, Udah muncul. Ya. Nah, untuk saat ini seperti ini Udah. tampilan dari web Buat Buku. Terdapat nih yang sebelah kanan ini ada nanti seumpama Bapak dan Ibu belum memiliki akun, rekan-rekan memiliki akun bisa daftar di sini. Namun kalau seumpama sudah bisa langsung klik yang masuk aja. Kemudian layanannya lumayan ada banyak nih. Di sebelah sini ada self publishing, ini untuk membuat dan mempublik karya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang sudah selesai tentunya. Kemudian kalau mau melihat-lihat nih bagaimana sih atau untuk mencari ide, nanti bisa lihat bookstore, buku-buku yang sudah diterbitkan dari Buat Buku selama ini ada beberapa contohnya. Nanti dari buku Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah jadi, sudah terbit, sudah ada ISBN-nya yang dibantu dari Buat Buku, nanti kami juga akan masukkan ke bookstore di sini. Tentunya nanti pengarang, penulis juga akan dapat royalti penjualan. Kemudian di sini self publishing ada layanannya sebelah sini. Seperti ini tampilannya. Namun saat ini masih dalam pengembangan. Namun apabila Bapak Ibu dan rekan-rekan mau untuk mencoba dulu menulis nih,
seperti yang tema kita pada malam hari ini, bisa langsung membuat akun dan memulai bukunya di Buat Buku. Nah, kemudian saat ini Bapak Ibu, kami dari Buat Buku itu ada fasilitas paket promo yang baru, temanya di tahun baru, semangat baru. Bisa dimulai nih resolusi 2026-nya. Kalau masih belum ada resolusi, mungkin bisa dengan membuat buku, memiliki karya pertama, apapun itu ya Pak. Ini kan Pak Wahidi, dari buat buku itu sebenarnya kami sangat terbuka. Apa dari Bapak Ibu, apakah bukunya akademik atau sastra, bahkan apabila ibu-ibu atau kakak-kakak nih punya resep makanan baru, kita bisa bantu ya Pak untuk menerbitkan bukunya Ya, ya, menjadi ya. buku. Nanti kalau seumpama ada yang mau diberikan atau diperjualbelikan, nanti kita bisa bantu. Ya, mungkin dari saya itu cukup. Eh, Nah, maaf Pak Bu, ini saya share screen-nya saya sedikit. Untuk hari ini webinar benefitnya ada beberapa benefit, terutama kita nanti ada diskon khusus untuk Bapak dan Ibu juga rekan-rekan yang hari ini telah menyempatkan waktu untuk menonton dan memperhatikan Pak Wahyudi dalam memberikan ilmu dan pengalamannya di webinar kali ini. Namun kami ada beberapa persyaratan, yaitu share poster atau flyer yang webinar kali ini. Cuman karena webinar kali ini telah selesai, mungkin nanti kami bisa dibantu Pak Bu untuk share promo paket penerbitan yang tahun baru semangat baru. Nanti apabila Bapak dan Ibu sudah share di 3 grup, baik itu WhatsApp, Telegram, atau yang lainnya, nanti boleh isi form, Google Form yang nanti akan saya share di grup untuk klaim benefit-benefit yang didapatkan pada webinar kali ini. Nah, ini karena tadi beberapa ada yang join, sebelum kita mulai, kita foto kembali nih Bapak Ibu untuk dokumentasi pada malam hari ini. Oke, Boleh Mbak Mai. buka dulu kameranya, Silakan di open cam foto, Bapak Ibu, foto kembali. biar kita nampak asli kecantikan dan kegantengannya lintas budaya ini kita ini. Masya Allah, Indonesia ini. Dari ujung barat sampai ujung timur ini lengkap nih. Boleh di open kamera dulu Pak, Bu, Kak, Kakak, rekan-rekan. Ini saya bertemu orang-orang baru yang, Ya Mbak Mai, ini orang-orang hebat semua Mbak Mai. iya benar Pak, saya jadi agak Senior-senior kita bingung. semua ini. Saya yang harusnya butuh Iya, bimbingan ini, mohon bimbingannya nggih Pak Bu ke iya. depannya. Nanti kalau dari Bapak Ibu ada WA ke buat buku itu saya ya Pak Bu yang bales. Saya yang bantu Bapak Ibu untuk connect langsung ke Pak Wahyudi. Oh ini di Manokwari sudah jam 11. Oh ya, aku mohon maaf. Oh, Masya Allah. Manokwari itu Papua ya? Papua Barat, Pak. Oh, Masya Allah Pak Jenny ya, Papua Barat, Masya Allah. Ponorogo, Jawa Timur jam 9 tepat ini Pak Jenny. Saya di Ponorogo, Pasani. Mbak Mai di Jogja, di kantor Jogja itu. Jogja. Masih Oke, tetap saya semangat. izin foto dulu nih Pak. Kita Ya, mangga-mangga Mbak Mai. Mangga. satu, dua, tiga. Bentar, saya ulang dulu. Ulang dulu. Satu, dua, tiga. Lanjut untuk yang page kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih sudah. Bapak Ibu ini hari ini sangat luar biasa. Terima kasih atas antusiasmenya pada malam hari ini.
Jujur saja ini merupakan webinar pertama kali bagi saya dan ini sangat sangat membuat pengalaman yang berkesan untuk saya bertemu dengan orang-orang hebat dan mengenal orang-orang baru. Saya menantikan kerjasamanya dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan ke depannya. Seperti pesan dari Pak Wahyudi tadi, buku pertama tidak harus sempurna, tapi harus dimulai. Terima kasih atas semangat dan waktunya yang sangat produktif malam ini. Saya Meilia, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, nggih, Pak, Bu. Terima kasih untuk malam ini, nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama, Kak. Assalamualaikum Kasih, Pak. warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak, Bu. Izin live Bye-bye. Bapak Ibu. Geser.